Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roy Agus Rahmatillah dari kelas 12 MIPA I, absen 18 dari SMA Negeri 1 Probolinggo. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum virtual, yaitu percobaan hukum Faraday. Yang pertama, apa sih itu hukum Faraday? Jadi, hukum induksi elektromagnetik Faraday pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan asal Inggris yang bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Hukum Faraday sendiri merupakan hukum dasar elektromagnetik yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet serta sebaliknya medan magnet menghasilkan arus listrik. Bunyi hukum Faraday itu ada dua. Yang pertama yaitu setiap perubahan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Bunyi yang kedua, tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Jadi, jika kita simpulkan dari kedua bunyi tersebut, jadi setiap perubahan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik yang sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Baik, selanjutnya tujuan saya melakukan praktikum ini adalah yang pertama, untuk membuktikan bahwa percobaan medan magnet dapat menghasilkan arus induksi. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik atau induksi elektromagnetik. Tentunya kita untuk melakukan percobaan ini butuh alat dan bahan. Oke, yang pertama yaitu kita butuh galvanometer. Yang kedua ada kumparan. Di sini saya menggunakan dua kumparan, yaitu 2 lilitan dan 4 lilitan. Yang selanjutnya kita butuh lampu, kawat, dan juga medan magnet. Baik. Cara kerja pada percobaan ini yaitu sangat gampang. Yang pertama, kita buka saja website yaitu PET. Nanti saya akan bagikan website ini di kolom deskripsi. Dan kalian lakukan percobaan apa yang ingin kalian lakukan. Oke, percobaan yang pertama yang ingin saya lakukan yaitu pengaruh arah kutub medan magnet terhadap arah jarum galvanometer. Baik, kita coba saja pada satu kumparan karena banyak lilitan tidak mempengaruhi arah jarum galvanometer. Oke, yang pertama kita memakai kutub selatan. Kita masukkan pada kumparan, maka arah jarum galvanometernya ke arah positif atau ke kanan. Jika kita keluarkan dari kumparan, maka arah jarumnya ke arah negatif. Oke, jika kita memakai kutub utara, jika kita masukkan pada kumparan, maka arah jarum galvanometernya itu ke arah negatif. Jika kita keluarkan dari kumparan, maka arah jarum galvanometernya positif. Baik, yang selanjutnya saya akan melakukan percobaan pengaruh kecepatan terhadap nyala lampu. Oke, yang pertama kita coba pada 2 lilitan. Kita menggunakan kecepatan yang lambat. Baik, jika kita masukkan pada kumparan, maka nyala lampunya redup. Jika kita keluarkan pada kumparan dan kecepatan lambat, nyala lampunya juga kita redup. Yang selanjutnya kita gunakan dengan kecepatan yang lebih cepat, maka arah lampunya lebih terang. Jika kita keluarkan dengan gaya lebih cepat, maka lampunya menyala lebih terang. Baik, kita selanjutnya coba pada 4 lilitan. Jika masukkan dengan lambat, maka lampunya terang. Jika kita keluarkan dengan kecepatan yang lambat, maka lampunya terang. Kita masukkan dengan kecepatan yang lebih cepat. Oke, maka lampunya sangat terang. Jika kita keluarkan dengan kecepatan yang lebih cepat, nah, lampunya sangat terang. Jadi, dari hasil percobaan tadi, kita mendapat tabel data percobaan, yaitu jika kita menggunakan kutub magnet utara, jika kita masukkan pada kumparan, maka arah jarum galvanometernya itu negatif atau ke kiri. Jika kita
dikeluarkan dari kumparan, maka arah jarum galvanometernya itu positif atau ke kanan. Jika kita menggunakan kutub selatan, maka jika kita masukkan kumparan, arah jarum galvanometernya itu ke kanan atau positif. Jika kita dikeluarkan dari kumparan, maka arah jarum galvanometernya itu ke kiri atau negatif. Yang selanjutnya yaitu mengenai kecepatan. Jika kita menggunakan 2 lilitan dengan kecepatan yang lambat, maka nyala lampunya itu redup. Jika kita menggunakan kecepatan yang lebih cepat, maka nyala lampunya itu lebih terang. Dan selanjutnya, jika kita menggunakan kumparan dengan 4 lilitan. Jika kita masukkan dengan kecepatan yang lambat, maka nyala lampunya itu terang. Dan selanjutnya, jika kita masukkan dengan kecepatan yang lebih cepat, maka nyala lampunya itu sangat terang. Nah, dari data tabel barusan, kita mendapat beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu, ketika magnet digerakkan keluar atau masuk kumparan, maka jarum galvanometernya ini terjadi penyimpangan. Nah, penyimpangan inilah yang menunjukkan bahwa di dalam kumparan ini terdapat arus listrik. Sedangkan jika kita magnetnya didiamkan di dalam kumparan, maka jarum galvanometernya ini tidak menyimpang atau berada di angka 0. Artinya jika kita diamkan medan magnetnya di dalam kumparan, ini tidak terjadi arus listrik. Nah, dari situ kita mendapat kesimpulan yang kedua. Arus listrik ini timbul karena adanya perubahan jumlah garis gaya magnet yang mengakibatkan pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Oke, kesimpulan yang ketiga dari percobaan tadi, kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gerak gaya listrik. Yang pertama yaitu adanya jumlah lilitan. Tadi kita menggunakan kumparan 2 lilitan dan 4 lilitan. Dan jika lilitannya tambah banyak, maka tegangan yang dihasilkan lebih besar. Dan selanjutnya yaitu kecepatan gerak magnet. Kesimpulan yang kita dapat yaitu jika semakin cepat, maka tegangannya akan semakin besar pula. Dan faktor yang ketiga yaitu jumlah garis gaya medan magnet atau flux. Jika semakin besar fluxnya yang mengenai konduktor, maka semakin besar pula tegangannya. Baik, itu saja yang bisa saya praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.